acara akan segera dimulai beberapa saat lagi. Dari hati yang terdalam, lahir kesungguhan untuk memperbaiki bangsa. Dari Surakarta, kita nyalakan cahaya untuk masa depan. Inilah gerakan moral untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih jujur, hebat, dan bermartabat. Taubat nasional dari Surakarta untuk Indonesia. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri bersama, menundukkan hati, dan dengan penuh khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya, mari kita simak tayangan pendek berjudul Taubat Nasional yang menggambarkan refleksi hati bangsa menuju Indonesia yang bersih dan bermartabat. Ya Tuhan, di tanah air yang Kau titipkan ini, kami berdiri, memandang merah putih yang berkibar, sambil menundukkan hati dalam doa. Bimbinglah para pemimpin negeri ini, agar mereka memerintah dengan hati, bukan hanya kuasa. Jauhkan mereka dari korupsi yang merusak, dari keserakahan yang membutakan, dan dari kebohongan yang mencederai kepercayaan rakyat. Tanamkan dalam jiwa mereka rasa takut akan hukum dan keberanian untuk selalu jujur. Ya Tuhan, berkati rakyat Indonesia,
berikan rezeki yang adil, pendidikan yang layak, dan kesehatan yang merata. Jadikan bangsa ini rumah yang aman bagi semua, tempat setiap anak bisa bermimpi dan mewujudkannya. Indonesia bukan sekedar nama, ia adalah doa jutaan jiwa. Doa agar negeri ini tumbuh dalam keadilan, berdiri dalam kebenaran, dan maju dalam persaudaraan. Kami percaya masa depan Indonesia akan terang selama kami setia menjaga nurani dan para pemimpin setia melayani. Ampuni kami jika sering lalai, kuatkan kami untuk tetap setia, dan jagalah Indonesia selamanya. Di balik setiap detak waktu ada pilihan. Pilihan antara kejujuran atau kegelapan. Korupsi bukan sekedar angka. Ia adalah racun manis yang meninabobokan nurani. Awalnya menenangkan, tapi akhirnya mematikan. Namun di wajah anak-anak itu, di peluk para pekerja itu, ada harapan. Harapan yang hanya bisa tumbuh di tanah yang dijaga oleh kejujuran. Pertobatan adalah keberanian untuk berkata, cukup. Lebih baik tangan kosong tapi bersih daripada penuh namun busuk oleh dosa. Bangsa ini butuh keberanian kita, keberanian untuk taat hukum, setia pada nurani, jujur di masa depan, karena integritas adalah kemerdekaan sejati. Aku memilih jujur. Aku memilih Indonesia. Di jalan gelap itu, aku melihat bangsa yang tertatih. Jalan yang dihiasi janji manis, tapi berujung pada jurang pengkhianatan. Korupsi adalah hantu berwajah ramah. Ia menepuk bahu dengan senyuman palsu, lalu menjerat jiwa dengan rantai perbuatan. Setiap rupiah yang dicuri menjelma menjadi bangku sekolah yang hilang, jalan desa yang tak pernah diaspal, mimpi anak negeri yang terkubur bahkan sebelum tumbuh. Namun, di setiap gelap selalu ada celah cahaya. Pertobatan bukan tanda kelemahan. Ia adalah keberanian untuk berhenti, menolak bujuk rayu, dan kembali pada nurani yang jernih. Pertobatan adalah jalan terang, jalan di mana hukum bukan belenggu, tetapi pelindung. Jalan di mana kejujuran bukan beban, tetapi kehormatan. Bangsa ini hanya akan maju ketika kita berani meninggalkan jalan gelap dan melangkah tegak di jalan terang pertobatan. Di kursi kekuasaan, orang bisa lupa bahwa jabatan hanyalah titipan, lupa bahwa rakyatlah yang menaruh doa di setiap surat suara, dan lupa bahwa kekuasaan tanpa kejujuran adalah kutukan. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, ia mencuri nasi dari piring anak miskin, ia mencuri cahaya dari masa depan bangsa. Setiap rupiah yang digelapkan adalah doa rakyat yang dipatahkan. Dan tahukah engkau betapa pedihnya doa yang dihianati? Hukum itu bukan bayangan yang bisa kau elakkan,
cepat atau lambat, kebenaran akan mengetuk pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, semua gelar, semua pangkat tak akan lagi menyelamatkanmu. Yang tersisa hanyalah wajahmu dan dosa yang tak terbantahkan. Masih ada jalan kembali. Pertobatan bukanlah kelemahan, tapi keberanian. Beranilah menolak godaan, meski tangan bergetar. Beranilah hidup, meski dunia menertawakan. Karena bangsa ini tidak butuh penguasa yang kaya, tapi pemimpin yang bersih. Pejabat sejati adalah pelayan rakyat. Kekuasaan sejati adalah pengabdian. Harta yang sesungguhnya bukan yang kau simpan di rekening, tetapi yang kau titipkan dalam kesejahteraan rakyatmu. Ingatlah, jabatanmu akan berakhir, tapi nama baikmu akan dikenang, akan menyinari sepanjang sejarah bangsa ini. Berhentilah mencuri bangsamu, berhentilah mengkhianati sumpahmu. Bangsa ini menunggu pertobatanmu, dan sejarah sedang menulis namamu. Kita minta tepuk tangan yang istimewa untuk malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, yaitu tobat nasional dari korupsi. Yang terhormat Wali Kota Surakarta, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Surakarta, yang kami hormati Kapolresta Surakarta yang mewakili Surakarta yang mewakili, yang kami hormati Komandan Kodim Surakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Surakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta atau yang mewakili, beserta Bapak Sekda Surakarta beserta seluruh jajaran OPD. Dan yang kami hormati perwakilan pemuka agama dan kepercayaan, juga akademis dan perwakilan mahasiswa UNS, ISI, Uniba, dan Poltek Indonesia. Dan juga yang kami hormati perwakilan organisasi masyarakat, perwakilan seniman dan budayawan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Malam ini kita tidak hanya berkumpul dalam sebuah acara, tetapi dalam satu tekad, yaitu Taubat Nasional dari Korupsi. Sebuah gerakan moral dari Surakarta untuk Indonesia sebagai panggilan nurani bersama untuk hidup lebih jujur, bersih, dan berintegritas. Acara ini diinisiasi oleh tokoh-tokoh agama, budayawan, akademisi, seniman, dan sejumlah tokoh yang pastinya disambut baik oleh Wali Kota Surakarta. Kita minta aplausnya Bapak Ibu. Pastinya semoga malam ini menjadi titik awal perubahan yang membawa keberkahan bagi bangsa. Penyelenggara dan Wali Kota Surakarta mengharapkan bahwa Taubat Nasional bukan tentang menyalahkan siapapun, tetapi tentang menyadari bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga negeri ini dari segala bentuk ketidakjujuran dan penyimpangan. Kegiatan Taubat Nasional ini berlandaskan 3 makna utama. Yang pertama, taubat untuk diri sendiri, mengajak setiap individu menundukkan hati dan membersihkan diri dari sifat tamak, berlebihan, dan tidak jujur. Yang kedua, ajakan kepada pemimpin bangsa dengan menyerukan kepada seluruh pejabat dan aparatur negara untuk bersama-sama membangun komitmen moral dalam melayani rakyat dengan tulus dan bersih. Yang ketiga, doa untuk pemerintah dan bangsa agar seluruh pemimpin bangsa senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan kesehatan dalam memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Selanjutnya, demi kelancaran dan kegiatan kita pada malam hari ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala, memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Hadirin sekalian, mari kita simak sambutan dari perwakilan penyelenggara Gerakan Taubat Nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Grace Raja. Beliau juga perwakilan dari Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Kepada Bapak Grace Raja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mas Wali dan seluruh jajaran Forkompinda, para pemuka agama, dan semua saja hadirin undangan, izinkan saya menyapa kita semua yang ada di sini sebagai pemimpin. Saudara-saudaraku, para pemimpin yang terkasih dan saya hormati. Selamat datang di tempat ini, dan izinkan juga saya menyapa entitas yang tidak kelihatan, yaitu para leluhur bangsa kita yang setia menuntun langkah pemimpin kita, termasuk kita semua yang hadir di sini, hingga ada keputusan untuk melaksanakan kegiatan ini. Silakan merasakan kehadiran para leluhur bangsa yang menjadi pemomongnya masing-masing. Ada 3 alasan selain yang tadi. Ada 3 alasan mengapa acara ini dilaksanakan. Yang pertama, mengapa namanya Taubat Nasional dari Korupsi? Karena tobat sendiri-sendiri, tobat parsial selama 80 tahun kemerdekaan kita belum memiliki efek nasional, malah korupsi semakin merajalela. Maka kita perlu menyatukan energi bersama, dan juga energi ini juga dipicu oleh perjalanan bangsa kita yang kita semua rasakan. Bulan Agustus kemarin, bangsa kita diberi pelajaran yang sangat berharga, bahwa kalau kita tidak membersihkan diri, maka kita akan dibersihkan. Pernyataan ini pernah keluar dari keprihatinan Bapak Presiden kita juga, mengatakan, ayo mari kita bersihkan diri sebelum kita dibersihkan. Itu alasan pertama. Yang kedua, mengapa acara ini diadakan di kota Surakarta? Karena Solo, the spirit of Java. Surakarta ini adalah rumah budaya bangsa kita. Maka kita sebagai penghuni, sebagai anggota keluarga besar rumah budaya kota Surakarta, sudah semestinya kita bersama-sama, sudah semestinya menjadi teladan, di mana jika bangsa lain ingin melihat wujud anak bangsa Indonesia yang adil dan beradab, maka mereka akan bisa melihatnya dari kota Surakarta ini.
Tepuk tangan untuk silakan. Kemudian yang terakhir, alasan terakhir, mengapa acara ini diadakan pada tanggal 10 bulan 10. Memang panitia penggeraknya yang terdiri dari Pandawa 5 itu, karena kami berlima yang mengawalinya, itu memilih tanggal ini karena ada filosofi spiritualnya. 10-10 luluh. Ini adalah simbol keseriusan ajakan untuk meluluhkan, menghancurkan setiap niat kita sekecil apapun untuk korupsi dalam bentuk apapun. Selamat berproses, luluh. Mohon kekuatan alam semesta dan juga energi spiritual dengan segala cara menurut kebiasaan kita masing-masing, supaya energi luluh yang hari ini, malam ini ada di Loji Gandrung ini bisa dibawa masing-masing pribadi untuk meluluh lantakan setiap niat pribadi kita untuk korupsi. Sekali lagi, sekecil apapun dalam bentuk apapun. Semoga mulai hari ini semua orang yang memandang wajah engkau bisa melihat keluhuran jiwa anak bangsa Nusantara sebagai manusia yang adil dan beradab. Rahayu, rahayu, rahayu. Demikian tadi sambutan dari perwakilan penyelenggara Bapak Dris Raja. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, ini kita akan mendengarkan pernyataan sikap dan seruan moral Taubat Nasional yang akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Tapi sebelumnya akan kami undang Forkopimda, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Surakarta untuk bisa maju ke depan. Kapolresta Surakarta atau yang mewakili, Dandim 0735 Surakarta atau yang mewakili, Kajari Surakarta atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili. Dan tidak lupa akan kami undang FKUB Kota Surakarta, tokoh dari agama Islam, tokoh agama Kristen, tokoh agama Katolik, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Konghucu, dan juga tokoh agama aliran kepercayaan. Dan kami undang pula yang kami hormati perwakilan camat, kami undang Camat Banjarsari. Berikutnya kami undang Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Aku orang geser, kok geser kowe iki dibagi emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Wali Kota, kemudian Bapak-Bapak Ibu Forkopimda, pimpinan DPRD, kemudian tokoh-tokoh agama hadir, dan dari camat dan juga seluruh hadirin undangan yang hadir pada izin saya akan membacakan naskah pernyataan sikap dan harapan untuk kelima. Gerakan Taubat Nasional dari Korupsi Surakarta untuk Indonesia.
Kota Gandrung, Jumat 10 Oktober tahun 2025. Hari ini dari jantung hati Kota Surakarta, kami seluruh elemen bangsa berdiri bersama dalam satu tekad, satu suara, dan satu doa berkomitmen anti korupsi. Kami sadar bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap nurani, terhadap amanah, dan terhadap cita-cita luhur pendiri bangsa. Korupsi telah mencuri masa depan anak-anak kita, melemahkan moral, dan mematikan keadilan sosial. Karena itu, dari tempat bersejarah ini, kami menyatakan mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan gerakan anti korupsi. Kami ingin mengembalikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jujur, berintegritas dan beradab. Kami menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari pejabat hingga rakyat kecil, untuk memulai perubahan dari diri sendiri, menjaga kejujuran dalam pikiran, perkataan, dan tindakan, menjadikan amanah sebagai ibadah dan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral. Semoga dari Surakarta ini gerakan taubat anti korupsi menjalar ke seluruh penjuru negeri, menjadi gerakan moral yang membangun kesadaran, menyembuhkan luka bangsa, dan menumbuhkan harapan baru bagi Indonesia yang bersih dan bermartabat. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah harapan kami, sucikan hati kami. Berkahilah negeri kami Indonesia agar tumbuh menjadi bangsa yang Engkau ridhoi. Dari Surakarta untuk Indonesia, kami siap menjaga integritas dan menghidupkan kembali nurani bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pernyataan sikap dan juga seruan moral tobat nasional. Untuk itu Bapak dari Forkopimda dan juga tokoh agama tetap berada di tempat. Inilah puncak acara malam ini, ikrar taubat nasional dari korupsi yang akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Surakarta, Bapak Respati Ardi, yang akan diikuti oleh hadirin tamu undangan. Untuk itu dimohon berdiri dan saling bergandengan tangan. Bergandengan tangannya perbah saja, nggak usah melingkar, persap ya. Dan semua nanti bersama-sama mengikuti ikrar yang dibacakan oleh Wali Kota Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bisa digelarkan. Taubat nasional untuk Indonesia. Taubat nasional untuk Indonesia. Kami segenap anak bangsa Indonesia. Berdiri hari ini di Kota Surakarta dengan hati yang bersih dan jiwa yang sadar, menyatakan taubat nasional dari segala bentuk korupsi dan ketidakjujuran. Dan kami percaya bahwa perubahan sejati berawal dari diri kami sendiri. Kami tidak berhak menyalahkan dan menghakimi. Kami berjanji untuk hidup jujur dan amanah, bekerja dengan hati, penuh tanggung jawab, menjadikan integritas sebagai nafas kehidupan berbangsa. Kami bertekad
menjadikan kekuasaan sebagai ladang pengabdian, menjadikan jabatan sebagai amanah, dan menjadikan kepercayaan rakyat sebagai titipan yang tak ternilai. Kami bertekad turut membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang diberkahi, berdaulat, adil, dengan tidak korupsi, dan tunduk pada konstitusi. Semoga ikrar ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju Indonesia yang berintegritas. Selanjutnya, Bapak Wali Kota mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya kita saksikan prosesi penandatanganan Wall of Commitment oleh Bapak Wali Kota Surakarta bersama jajaran Forkopimda. Sebagai simbol komitmen bersama untuk menjauhkan bangsa ini dari segala bentuk korupsi. Untuk itu Bapak Ibu semuanya bisa menyaksikan dan nanti juga mengikuti penandatanganan Wall of Commitment ini. Dan perlu kami informasikan bahwa nantinya Wall of Commitment yang telah tertanda tangan malam ini akan kami perbanyak dan akan kami display di beberapa titik strategis di kota Solo sebagai bentuk kesungguhan kita pada malam hari ini untuk berkomitmen pada konstitusi. Disusul berikutnya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti tanda tangan, dan nanti seluruh yang hadir di sini juga kami persilahkan untuk mengikuti tanda tangan, karena Wall of Commitment ini nanti akan kita pasang di beberapa titik kota Surakarta yang nantinya bisa diakses atau dilihat oleh seluruh warga Surakarta bahwa kota Solo ini memang mengawali tobat nasional dari korupsi. Dan kami persilakan seluruh hadirin juga beserta untuk mengikuti atau menyematkan tanda tangannya bahwasanya benar-benar kota Surakarta ini anti korupsi. Dan nantinya akan kami pasang di beberapa titik kota Surakarta di sudut-sudut yang bisa disaksikan oleh kami persilakan untuk mohon maaf Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Untuk penandatanganan akan kita lanjutkan nanti setelah doa. Kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa duduk kembali. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan berikutnya akan ada doa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Halim Nahursur, Sarjana Hukum.
selaku Ketua Forum Silaturahmi Umat Islam dan nantinya akan didampingi oleh seluruh tokoh umat agama. Kami persilahkan seluruh tokoh umat agama untuk bisa berdiri kembali di depan. Kami undang Kiai Haji Muhammad Halim Nahurusur, Sarjana Hukum, Ketua Forum Silaturahmi Umat Islam, untuk membacakan doa bersama dan nantinya juga akan menyampaikan pesan-pesan kepada kami yang hadir malam hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta Bapak Respati dan seluruh jajaran Forkompimda dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Surakarta yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini betul-betul satu kejutan bagi kami secara pribadi, karena ini merupakan satu langkah menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bercepat-cepatlah untuk meraih ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka gerakan tobat nasional dari Surakarta untuk Indonesia ini akan menghasilkan, akan mengantarkan kita semuanya dan bangsa Indonesia secara bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan memang kita dengan bertobat, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Taubat adalah anugerah yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempermaklumkan kepada kita semuanya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah terlanjur berlebihan di dalam melanggar larangan-laranganku. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa.
Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, dengan bertobat ini kita harus yakin bahwa Allah akan mengampuni kita. Karena keyakinan kita ini merupakan sarana untuk turunnya ampunan Allah, untuk kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan membuka pintu tobat untuk kita. Sebagaimana yang pada zaman dulu sahabat Rasulullah, ada seorang yang sudah amat sangat banyak dosanya. Bahkan beliau telah membunuh orang yang amat sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu pembunuh Hamzah radhiyallahu anhu, yaitu Wahsy radhiyallahu anhu. Wahsy ini pada saat diajak untuk masuk Islam, dia berkata, bagaimana saya masuk Islam sementara saya pasti masuk neraka karena saya sudah melakukan semua dosa. Maka yang mengajak masuk Islam ini memberitahu kepadanya, kecuali orang yang mau bertobat, mau beriman dan bertobat, lalu memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Maka dia berkata, ini syaratnya bagi saya terlalu berat, karena saya harus memperbaiki diri saya, kata Wahsy. Maka sahabat yang mengajak Wahsy untuk masuk Islam ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Wahsy ini tidak siap untuk bertobat, tidak siap untuk masuk Islam karena merasa dirinya pasti akan masuk neraka karena semua dosa sudah dia lakukan. Maka Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah terlanjur berlebihan di dalam melanggar, dalam menganiaya diri sendiri, asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirud dzunuba jami'an, mengampuni semua dosa. Oleh karena itu, ini permakluman dari Allah bahwa dengan bertobat yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuni dosa kita. Dan juga kita mendapatkan sesuai dengan niat kita. Kita punya niat bahwa tobat ini adalah untuk tobat nasional, sebagai ajakan bagi saudara-saudara kita, seluruh pemimpin-pemimpin di negeri kita ini, dari daerah tingkat 2 maupun daerah tingkat 1, ataupun pemimpin nasional kita, untuk semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan pahala dari tobatnya semua pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertobat Allah langsung menjanjikan wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna, yaitu orang yang mau membelanjakan hartanya, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mau menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mau memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Semoga pertobatan dari korupsi dan tekad untuk terus jujur ini sesuatu yang
akan ditindaklanjuti dengan kebaikan. Bukan hanya satu komitmen saat ini, tapi ditindaklanjuti. Karena orang yang jujur ini oleh Rasulullah SAW diberitahukan akan jujur ini akan mengantarkan kepada kebaikan. Alaikum bisidqi, supaya kalian semuanya terus berpegang kepada kejujuran. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, akan menunjukkan kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan kebaikan akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Sebenarnya surga bukan hanya di akhirat saja, tapi surga sejak di dunia. Semoga bangsa kita merasakan surga sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Dimulai dari Solo, dari Surakarta untuk Indonesia. Allahumma amin. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami antarkan, kami direkti untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tobat kita diterima oleh Allah dan kita dibimbing oleh Allah untuk terus beristiqomah dalam tobat dan memperbaiki diri. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ya Allah, Engkaulah Raja pada hari pembalasan. Engkaulah yang berhak mengampuni ataupun menyiksa siapapun dari hamba-Mu yang Kau kehendaki, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah penguasa pada hari pembalasan. Pada semua hamba-Mu nanti pasti akan mati. Raja akan mati. Para pembantu-pembantu raja akan mati. Semuanya akan mati pada saat semuanya mati. Dan hanya Engkau yang tinggal masih hidup satu-satunya, maka Engkau bertanya dalam keagungan-Mu, limanil mulkul yaum, siapakah kekuasaan pada hari ini? Maka Engkau menjawab dengan diri-Mu sendiri, lillahil wahidil qahar, kekuasaan hanya milik Allah yang maha satu dan maha memaksa. Wahai ya Allah, hamba-Mu ini dalam keadaan yang sangat lemah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa kami baru saja bertobat dari keburukan-keburukan yang kami lakukan. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami tidak mampu untuk beristiqomah dalam tobat tanpa pertolongan-Mu. Maka berikan bimbingan-Mu kepada kami, ya Allah, untuk terus beristiqomah dalam bertobat dengan memperbaiki amalan-amalan kami, dan tetap terus bersikap jujur di dalam ucapan kami, di dalam perbuatan kami, dan di dalam sikap-sikap kami. Ya Allah, Engkau tahu kami sangat lemah. Kami tidak mampu meninggalkan dosa tanpa pertolongan-Mu. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, Engkau tahu kami amat sangat lemah. Kami tidak mampu untuk menjalankan perintah-Mu tanpa pertolongan-Mu. Maka tolonglah kami, ya Allah, untuk terus bersikap jujur dan terus menjalankan perintah-perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah, Engkau tahu hamba ini amat sangat lemah, ya Allah. Kami tidak mampu untuk terus berada di jalan yang Engkau ridhoi tanpa pertolongan-Mu. Maka bimbing kami, ya Allah, untuk terus berada di jalan yang Engkau ridhoi, di jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, di jalannya para nabi, di jalannya para siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah, untuk tetap berada di jalan yang lurus, di dalam memimpin negeri ini, ya Allah.
di dalam jabatan kami ya Allah, sehingga kami betul-betul dapat menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya, dan kami menjadikan amanat ini sebagai bekal kami untuk menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk terus berada di jalan-Mu ya Allah, sehingga kami dapat mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah ruah, maslahat, manfaat di dunia wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami merasa tidak pantas untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, tetapi kami amat sangat tidak kuat untuk masuk ke dalam neraka-Mu, walaupun hanya sedetik saja ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu kami sangat lemah, kami tidak mampu masuk ke dalam neraka-Mu, walaupun hanya sebentar sekali, walaupun 1 detik, bahkan kurang dari 1 detik pun kami tidak mampu ya Allah. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau tidak akan memasukkan kami ke dalam neraka-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau amat sangat sayang kepada kami. Ya Allah, apabila neraka ini dikuasai, yang menguasai adalah ibu kami, maka ibu kami tidak akan memasukkan kami ke dalam neraka. Karena apa? Karena ibu kami sangat menyayangi kami. Sementara kasih sayang adalah 100 kali lebih besar daripada kasih sayang orang tua kami. Maka kami yakin bahwa Engkau tidak akan memasukkan kami ke dalam neraka, karena Engkau amat sayang kepada kami. Ya Allah, bimbing kami untuk tetap terus berada di jalan yang Engkau ridhoi, sehingga kami masuk ke dalam surga-Mu, sehingga kami bertemu dengan kekasih kami, junjungan kami, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan beliau tersenyum kepada kami, dalam keadaan beliau menyambut kami, marhaban bi ikhwani, selamat datang wahai saudara-saudaraku, selamat datang wahai saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat beliau berkata, kamilah saudara-saudaramu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku, mereka mencintaiku, dan mereka rindu kepadaku, aku juga rindu kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu, pantaskan kami menjadi hamba-Mu yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan kepada kami umur yang panjang dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, dan apabila Engkau menghendaki kami menghadap kepadamu, jadikanlah akhir hayat kami adalah puncak ridho-Mu kepada kami, dan sesudah itu bawalah nyawa kami kepada di hadapan kekasih kami, orang yang amat sangat kami harapkan kami bertemu di dalam kehidupan akhirat nanti, yaitu Rasulullah SAW. Dalam keadaan beliau sangat senang dengan kedatangan kami. Ya Allah, sesudah itu masukkanlah kami ke dalam surga-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau menghalalkan ridho-Mu kepada kami semua. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa dan juga pesan-pesan oleh Kiai Haji Muhammad Halim Naharus Surur, Sarjana Hukum, selaku Ketua Forum Silaturahmi Ulama dan Elemen Muslim Solo Raya, yang didampingi tokoh umat agama. Untuk itu kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan nantinya setelah acara kami tutup akan dilanjutkan dengan penandatanganan Non-Well of Commitment.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Taubat Nasional dari Korupsi dari Surakarta untuk Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh, peserta dan masyarakat yang telah hadir. Semoga semangat kejujuran dan tobat kolektif ini menjadi cahaya yang menyinari langkah bangsa. Kami persilakan untuk seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang belum melakukan tanda tangan, kami persilakan untuk menandatangani Wall of Commitment. Dan terima kasih atas partisipasi dan doa dari seluruh hadirin. Mari kita pulang dengan hati yang bersih, dengan tekad baru untuk membangun Indonesia yang jujur, adil, dan bermartabat. Dari Surakarta, kita nyalakan cahaya taubat untuk Indonesia. Kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan yang tadi belum tanda tangan, kami persilakan untuk menandatangani Wall of Commitment, dan nanti akan kami pasang atau akan kita pasang di sudut-sudut kota Surakarta agar bisa dilihat oleh seluruh elemen masyarakat Surakarta. Apabila dalam membawakan acara saya pribadi banyak salah kata, salah ucap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Langsung.